Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy ahoy ahoy. Kembali lagi di podcast ASN, Suara ASN, cerita tanpa titik. Seperti biasa teman-teman semua, di podcast kali ini Juan tentunya sudah mendatangkan salah satu narasumber yang keren abis tentunya, yang akan memberikan informasi kepada teman-teman semua seputar ASN, khususnya pada formasi yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, nah seperti yang tadi sudah Juan katakan gitu ya, untuk di podcast ASN ini teman-teman semua, kita gak akan kehabisan narasumber yang keren-keren banget. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita untuk hari ini. Ada Mas Galang. Halo Mas Galang. Halo Mas Juan, terima kasih. Oke, silakan Mas, boleh perkenalan dulu Mas. Oke, karena ikut kata pepatah tak kenal maka tak sayang, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Galang. Saya sekarang jabatannya penyusun materi hukum dan perundang-undangan di KPU Provinsi Lampung. Oke, sudah itu Mas Juan. Sudah cukup Mas Juan. Oke, Mas Galang ini kalau boleh tahu masuk CPNS itu di tahun berapa nih Mas? Termasuk. Saya ikut rekrutmen 2019, tapi kan karena COVID tuh. Jadi kita angkatan COVID baru TMT di 2020 di Desember. 2020 Desember. Iya, Oke, betul nih suaranya teman-teman CPNS angkatan teman-teman 2020. angkatan 2020, angkatan COVID. Angkatan COVID. Oke. Iya, betul, kami angkatan COVID. Tetap semangat ya meskipun di tengah bencana waktu itu bahan. Betul. Oke, Mas Galang, sebelum lanjut nih ke pertanyaan, mungkin tadi teman-teman penasaran juga kepo soal tadi Mas Galang tuh formasinya apa? Penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Penyusun materi hukum dan perundang-undangan nih. Iya, betul. Dilihat sekilas secara awam, Masnya dulu S1 hukum, betul atau salah? Betul sekali. Nah, Saya S1 hukum. Boleh dijelaskan untuk formasi ini tuh ready ataupun tersedia untuk jurusan apa aja nih Mas? Karena sesuai dengan formasi ya, penyusun karena kan terlalu ini sudah spesifik ya, penyusun materi hukum dan perundang-undangan itu sih formasinya cuma untuk sarjana hukum kalau di KPU begitu. Ya, panggilan nih untuk seluruh sarjana hukum Iya, betul. yang berminat, nanti kalau misalkan sudah ada formasinya silahkan dikepoin. Iya, kalau misalkan boleh. Juga saya itu nih, kita bakal kulik-kulik sedikit bahas-bahas soal formasinya. Betul. Oke. Mas boleh cerita sedikit waktu awal masuk CPNS Mas? Waktu ini saya udah 4 kali ya, mungkin saya runut dari awal ya. Jadi pejuang NIP nih, saya juga terus salah satu pejuang NIP. Jadi awal itu kan saya lulus kuliah 2017. Ketika saya lulus kuliah 2017 itu, kalau seingat saya itu pertama kali pembukaan CPNS secara CAT ya. Itu saya daftar Mahkamah Agung untuk formasi calon hakim. Di situ saya masuk passing grade tapi nggak masuk rankingan karena kan banyak tuh daftar hakim sampai ribuan. Di situ gagal. Terus setelah itu selang beberapa bulan saya coba daftar BNN, Badan Narkotika Nasional. Di situ saya nggak lolos, passing grade-nya nggak lolos. Oke lah, setelah nggak lolos di situ saya coba untuk bekerja dulu di swasta. Tapi sambil saya kerja swasta, saya juga sambil tes juga CPNS. Yang ketiga kalinya saya daftar di Pemda waktu itu ya, pemerintah Kabupaten Pringsewu. Itu juga gagal, nggak masuk ke perankingan. Selanjutnya terakhir nih, yang keempat kali kan saya udah gimana caranya kok bisa ini terakhir nih, udah 4 kali, baru saya coba daftar KPU. Setelah daftar KPU, alhamdulillah masuk passing grade, masuk perankingan, dan sampai sekarang di KPU. Ih, keren banget, beneran dah. Dari kemarin juga tuh aku kan udah ngobrol sama beberapa narasumber juga tuh. Memang ternyata harus terbentuk ya, dan perjuangan itu tidak mudah gitu. Kemarin aku pertama tuh dengan yang gagal 5 kali Mas. Terus baru aja minggu lalu itu juga 5 kali coba gagal. 5 kali. Dan sekarang Masnya 4 dan kelima OTW ya. Yang keempat buat 3 keempat yang baru lulus. Oh, 3 yang keempat ya. Iya, keempat baru lulus. Begitu. Nah, sempat kecewa gak sih Mas pada saat itu pas dikatakan gagal gitu, gak lolos? Kalau kecewa sempat kecewa, tapi itu jadi bahan introspeksi saya. Saya lemahnya di mana nih gitu kan. Ternyata setelah beberapa kali tes, saya lemahnya di TIU.
Jadi Oke. ketika tes keempat kali di situ saya tajamin TIU-nya. Jadi saya lebih perdalam TIU, Oke. soal-soal TIU lebih saya perbanyak. Setelah saya menguasai materi TIU, baru saya pede nih untuk tes yang keempatnya. Dan ya itu udah yakin sih, yang keempat tuh yakin insya Allah pasti lolos. Dan ternyata Oh, alhamdulillah lolos. oke, mantap. Gitu. Nah, tadi selain mungkin mempertajam akhirnya apa yang belum dirasa dikuasai gitu ya, Mas. Mm-mm. Cara Mm-mm. Mas menghandle perasaan Mas pada saat gagal dan kecewa itu gimana? Mungkin juga teman-teman sini ada yang udah nyoba dua atau Mm-mm. tiga, terus kayak mau nyoba keempat kali tapi masih ragu-ragu Mm-mm. nih. Boleh coba Mas kasih. Pokoknya yang pasti jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencoba. Coba terus sampai batas limit akhir umur 35 ya kalau nggak salah ya. 33 atau 35 sih tes CPNS. Beda-beda Tiga sih. beda-beda ya. Ya, betul. Tapi range Mm-mm. dari 30 sampai 35 nanti dibaca Iya, lagi deh. pokoknya itu sampai batas limit akhir. Selagi kalian masih bisa mencoba, coba terus. Insya Allah rezeki nggak akan kemana itu, pasti. Oke, mantap teman-teman semua. Silahkan Mm. selamat berjuang, pokoknya berjuang sampai tadi limit memang batasan yang di apa memang batasan umur gitu ya yang Iya, akhirnya betul, betul kita sekali. tidak bisa maju. Oke, Mas Galang, kita balik lagi tadi Mm-mm. soal formasi penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Nah, Iya, boleh nggak betul. kasih gambaran sedikit tentang pekerjaan Mm-mm. di formasi itu? Oke. Jadi untuk gambaran ya teman-teman, karena kan juga ada formasi yang baru masuk, ada teman-teman CPNS KPU nih, baru nanti tanggal 2 nanti masuk. Jadi job desk-nya itu sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan yang pertama, karena kan saya di penempatan di provinsi. Jadi ketika kami ini di KPU khususnya, ketika tahapan pemilu dan pemilihan itu kan pasti ada rawan-rawan sengketa tuh, potensi-potensi sengketa. Nah, di situ kita memitigasi, turun ke kabupaten salah satunya untuk memitigasi kira-kira ini di tahapan mana sih yang ada potensi sengketa gitu. Ketika misalnya ada potensi sengketa di situ, kami membuat telah hukum itu keluar dan itu nanti untuk jadi pegangan sewaktu-waktu kalau seandainya potensi sengketa itu benar-benar terjadi. Selain itu juga sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan, tugasnya itu kita melegal drafting surat keputusan yang akan keluar dari KPU provinsi. Jadi sebelum keputusan itu terbit, sama saya itu saya legal drafting dulu, sudah sesuai belum sama PKPU tentang SK-SK, begitu jangan sampai ada selip-selip ataupun salah format gitu, karena sudah ada format bakunya. Begitu, Mas. Oke, jadi memang nggak jauh-jauh dari ini ya, apa tadi soal sengketa pemilu gitu Iya, ya. sengketa pemilu, sengketa pilkada. Kalau misalkan anak hukum kayaknya udah gak asing ya soal dasar hukum aturan Iya, perundang-undangan betul. itu dari mulai atas sampai bawah tuh ya. Iya, untuk hierarkinya harus Hmm, paham. oke, 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 Hmm. siap. Terus akhirnya Mas, kenapa Mas Galang akhirnya memutuskan untuk menjadi, udahlah saya menjadi ASN aja nih. Oke, awalnya sih memutuskan jadi ASN tuh karena kan saya 3 tahun tuh kerja di swasta, itu capek, itu ritme kerjanya padat kan. Saya berpikir dulu, oh mungkin kalau saya masuk ASN akan lebih santai, tapi ternyata enggak, ritmenya juga sama padat, begitu. Ya, Ternyata ASN yang dulu kan ya, pandang orang tuh ASN tuh kerjanya santai gitu kan, ternyata betul, beda sama sekarang gitu kan. betul. Jadi ternyata kerja yang namanya lembur itu pasti ada, apalagi ketika KPU ini masuk ke tahapan pemilu dan pemilihan. Itu kita pulang lihat matahari juga kayaknya ya bersyukurlah kita bisa pulang lihat matahari gitu. Tapi ternyata setelah saya berpikir lagi ya bukannya gimana, kehidupan ASN tuh lebih apa ya? Lebih sustainable ya, lebih terjamin. Karena kalau kita di swasta kan, apalagi kalau belum karyawan tetap nih, kita kan akan kepikiran nih tahun depan diperpanjang nggak nih kontraknya gitu kan. Tapi kan setelah jadi ASN, setelah jadi PNS, selagi tidak melakukan kesalahan fatal, itu kan insya Allah teruslah sampai pensiun gitu. Itu sih mungkin salah satu kenapa alasan saya untuk menjadi ASN dan juga yang pasti mengabdi buat negara. Walaupun PNS ini kan nggak akan bisa buat kaya, tapi kita bisa berkontribusi untuk negara, berkontribusi untuk Indonesia, salah satunya menjadi ASN dan PNS ini. Betul, betul. Gitu. Oke, tadi seputar seleksi juga ya, boleh Mm-mm. nggak sih Mas? Meskipun memang pada akhirnya kan beda-beda ya untuk cara tipe ataupun ya tipe belajar ataupun sebagainya itu Mm-mm. pasti beda-beda gitu Mm-mm. dari belajar juga beda-beda. Tapi kalau misalkan dari Mm-mm. pandangan dari sudut pandang dan Mm-mm. pengalaman Mas Galang tersendiri, Mm-mm. boleh nggak kayak kasih sedikit
spill tips dan juga trik mengatasi soal-soal SKD, SKB, dan lain sebagainya. Oke. Kalau saya pribadi ya kemarin saya sampai hatam itu buku seleksi CPNS yang tebel-tebel segitu itu saya hatam 3. Karena prinsip saya dan setelah saya pelajari soal-soal CPNS itu kan sebenarnya sama aja, hanya beda kalimat-kalimatnya dibolak-balik, tapi kan cara penyelesaiannya sama. Jadi saya hatamin itu tiga buku itu saya hatamin dan termasuk e-book. Jadi sebenarnya kalian harus lebih lagi rajin untuk mengulang-ulang soal begitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan ketika tes, udah tahu, oh soal A cara penyelesaiannya seperti ini, soal B cara penyelesaiannya seperti ini. Nanti di TKP kalau soalnya begini, jawabannya ternyata begini gitu. Yang penting banyak-banyak latihan soal aja. Itu Oke. terbukti di saya begitu. Oke, tadi kata kuncinya perbanyak latihan soal dan itu juga memang Betul. relate di aku pun begitu. Iya. Jadi teman-teman, sekarang tuh juga bisa teman-teman lihat di Permen Pan RW itu kayak udah dikasih kisi-kisi mas kalau angkat-angkatan sekarang ya. Oh ya. Jadi Oh kayak gitu ya, ada kisi-kisinya ya. rangkuman soalnya tuh udah lebih terjabar lagi dan udah banyak yang bahas. Jadi nanti mungkin juga nih untuk next 2025 ataupun selanjutnya ada rekrutmen, teman-teman silahkan dipahami dulu aturannya Permen Pan RB-nya seperti apa. Terus kemudian juga dibaca kisi-kisinya karena juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi belajar-belajar sih sebenarnya boleh-boleh aja karena emang nggak jauh beda sih pada akhirnya. Iya, betul. Oke, nah Mas Galang boleh nih kasih pesan-pesan buat teman-teman pejuang NIP di luaran sana. Oke, jadi pesan dari saya untuk teman-teman pejuang NIP yang masih belum lolos atau belum dapat rezekinya, yang pasti jangan lelah untuk mencoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gagal itu wajar. Ketika kalian nanti sudah siap, kalian sudah ready semuanya, harus dipersiapkan dengan matang, insya Allah NIP itu nanti ada di bawah nama kalian. Itu pesan saya. Amin, mudah-mudahan teman-teman semua akan terus pokoknya ya berikan yang terbaik. Push your limit gitu. Nah, oke Mas, karena kita keterbatasan waktu dan juga durasi ya kan. Sebenarnya juga mau ngucapin terima kasih lagi buat atas waktunya. Tapi ini boleh gak nih teman-teman semua yang nonton kalau misalkan pengen tanya-tanya nih soal formasi tadi, penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Itu boleh gak nanti kalau tanya-tanya DM Mas Galang? Boleh DM di Instagram akun saya @pratama_andoyo atau di TikTok juga boleh, Mas Bupati TikTok saya. Bisa DM aja silakan. Ya teman-teman, Instagram boleh Mas boleh. Galang. Kalau misalkan teman-teman semua pengen tanya-tanya soal formasi penyusun materi dan hukum perundang-undangan ya tentang itu, silakan teman-teman langsung aja di DM Masnya. Oke, kalau gitu. Mas Galang, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Siap. Terima kasih Mas Juan sudah kasih kesempatan saya. Amin. Terima kasih juga nih ya. Pokoknya aku terima kasih banyak. Kemudian semakin berkembang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Oke, thank you Mas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas.